terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi alladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini kita senantiasa kuat, senantiasa bahagia menjalankan ibadah Ramadan, khususnya puasa setiap hari. Semoga kita diberikan atau bisa menjadikannya sebagai motivasi menuntaskan amalia-amalia Ramadan kita lainnya, insyaallah. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti selalu duluan apa yang kita kenal dengan syarat dan rukun sebelum pelaksanaannya. Nah, termasuklah dalam aspek-aspek ibadah itu ada tata caranya, ada panduannya. Maka saya ingat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali berkata begini, radhiyallahu an atau karramallahu wajhah. Al-haqqu bila nidhamin. Kebaikan termasuk ibadah di dalamnya bila nidhamin, kalau tidak tertib, tidak dikelola secara benar, maka dia tidak hanya tidak memenuhi targetnya, maksudnya maqbul, tidak tepat sasaran. Ini menarik ini Ali bin Abi Thalib ya. Kadang banyak program meleset, sudah dihitung segala macam persiapannya termasuk anggarannya, meleset. Al-haqqu bila nidhamin, kalau tidak dikelola secara baik, tidak diorganisir dengan baik, bahkan berpotensi yaghlibuhul batilu, suatu saat dia akan kalah oleh kebatilan binidhamin, karena dia dikelola. Maka kaum muslimin baik bersedekah secara individu maupun secara berkelompok harus pelajari manajemen dan organisasinya. Contohnya begini pemirsa sekalian. Kalau kita tahu sedekah itu luar biasa kemuliaan di dalamnya, janji Allah luar biasa, dia tidak akan populer kalau tidak diatur dengan baik. Kalau tidak ada minimal 2. Jadi ini sedekah ya, sebenarnya juga melingkupi yang lain. Yakni misalnya zakat, infak dan sedekah yang terkelola itu. Minimal ada data muzakkinya kalau sedekah, musaddiqnya.
atau bahasa lebih mudahnya dermawannya. Data ini dermawan. Ya. Jadi sebenarnya tema ini juga semacam bicara tentang manajemen. Yang kedua, dan data mustahiknya, fakir miskinnya. Sehingga kita angkat ini mengelola sedekah sesuai syariat. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam istilah teknis kalau zakat itu pada posisi wajib, maka dia hanya bisa diberikan kepada 8 asnaf. Kalau zakat ini. Kalau sedekah yang hukumnya sunnah, termasuk di dalamnya infak, maka dia yang penting diberikan kepada yang membutuhkan. Kenapa? Jadi ini ya, tasarruful mal. Menyalurkan harta atau rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita itu harus bisa sesuai syariat. Jadi, kalau ini, dia harus masuk kepada yang wajib kita sebut dengan 8 asnaf. Siapa itu 8 asnaf? Karena kita akan lihat sebentar ini peruntukan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i, fakir, wal masakin, miskin, wal amilin, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqabi, hamba, wa ibnis sabil, pelajar, wa fi sabilillah, jalan agama. Ini yang wajib dan hanya ini yang bisa diberikan kalau dia adalah zakat. Walaupun ini semua butuh. Tapi kalau dia kita istilahkan dengan sedekah tadi yang memang setelah kita mengeluarkan zakat masih ada rezeki kita mau berinfak atau kita mau bersedekah, maka pastikan yang kita kasih itu adalah orang yang membutuhkan. Orang yang butuh. Sedikit perbedaan antara yang butuh ini kan secara umum. Artinya tidak harus fakir, tidak harus miskin, tidak harus amil. Siapa itu? Siapa itu? Misalnya, yang tidak termasuk fakir di dalam 8 asnaf itu adalah para anak yatim. Ini yang kena sedekah. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Memasuki bulan suci Ramadan, pola konsumsi masyarakat terhadap media penyiaran turut mengalami perubahan. Kita tidak mau azan itu ditempelin iklan. Di azan itu tiba-tiba ada logo produk, mukanya tokoh politisi atau apa, itu yang tidak boleh. Yang kita larang ini atau kita atur ini sangat normatif. Lalu bagaimana mekanisme pengawasan dan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar? Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ajaran agama kita itu menegaskan bahwa tasarruful mal itu harus bisa dimanage dengan baik
dan membangun citra yang baik agar popularitas dan kecintaan masyarakat untuk berbuat benar dan bersedekah itu lebih kuat dibanding yang lain. Maksudnya begini, lama lembaga-lembaga las-las itu mau meningkatkan partisipasi umat bersedekah dan berzakat. Tapi itu belum pernah tercapai targetnya. Mungkin karena keikhlasan. Tapi proses-proses yang ilegal kok bisa lebih populer? Kok dia lebih bisa menyisir sampai masuk ke Android yang menjadi terpromosikan itu. Ini sebuah tantangan mengelola sedekah ini, termasuk zakat. Nah, pemirsa sekalian, kita lanjut. Dalam memberikan sedekah ini kan poinnya tadi yang penting orang yang butuh. Kita pastikan. Maka dalam memberikan zakat ini, memberikan sedekah ini bedanya dengan zakat. Kalau zakat tidak diberikan kepada yang menjadi tanggungan kita. Tidak. Misalnya orang tua kalau sudah uzur, itu bukan zakat yang dikasih. Tapi dia boleh dalam bentuk infak dan sedekah ini. Malahan, kalau memberikan sesuatu itu, infak sedekah ini, justru lebih diutamakan kepada ar-riqab, karib kerabat, walidil qurba, yang punya kerabat. Ini manajemen asli ini. Bukan karena kedekatan. Kan begini, dalam Islam itu mengenal ahli waris. Si A ada ahli warisnya, si B ada ahli warisnya. Apa maknanya ini? Pastilah tidak ada yang tertinggal kalau sedekah diatur sedemikian. Semua mengutamakan keluarganya. Tentu si B, si C juga mengutamakan keluarganya, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Ini kalau kita bicara keluarga, pasti lebih diutamakan di dalam tanggung jawab kita itu. Makanya kan juga ada prinsipnya begini, tu'khadhu min aghniyaihim. Itu wa turaddu ila fuqaraihim. Sedekah itu, karena sedikit bedanya, prosesnya hampir sama dengan zakat. Sedekah itu tu'khadhu min aghniyaihim, dikeluarkan dari orang-orang yang mampu. Wa turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang yang butuh. Ini prinsip atau kaidah dalam mentasarruful mal. Kita bedakan dua untuk saat ini ya, karena ada takaran sendiri kalau zakat dia. Sedekah demikian adanya, diambil dari orang-orang. Ya, kalau keluarga sudah misalnya, ada alhamdulillah di antara hamba Allah 2-3 orang. Dalam satu keturunan, 3 orang kaya-kaya semua. Semua mencari yang tidak mampu dalam keluarga besar itu. Maka boleh kalau sudah keluarganya semua tercukupi. Tidak ada lagi yang tidak kena, tidak merata maksudnya. Boleh kepada lingkungan satu kecamatan di dalam wilayahnya. Karena itu dia prinsipnya diambil dari orang yang mampu di wilayah itu dan ditasarruf diberikan kepada orang yang di wilayah itu. Ini manajemen asli. Karena las yang di kecamatan berikutnya, pasti dia juga data. Kalau itu juga sejahtera semua, maka tingkat kota. Kalau tingkat kotanya semua sudah terdata, terkonfirmasi dengan baik. Misal ini kalau sejahtera ya, kalau makin bagus. Maka yang punya data sudah lebih bagus, baru boleh keluar.
Jadi prinsip mengelola sedekah itu seperti ini adanya. Diutamakan karib kerabat, kemudian keluar. Pokoknya ilustrasinya beginilah. Ibarat orang bakar obat nyamuk baigong itu yang berputar. Yang terdekat dulu di dalam sampai keluar. Tapi kalau bakar rumah nyamuk kan dari luar dulu ke dalam. Tapi begitulah makin dekat kepada siapa yang punya, yang para dermawan, para agonia yang akan memberikan sedekah itu, diutamakan yang terdekat. Justru harus begitu. Perbedaan yang mendasar antara zakat tadi adalah, kalau zakat justru bukan untuk keluarga. Apa maknanya ini? Ibadah dalam rangka mensyukuri karunia Allah. Kalau sudah pada tingkat wajib, itu memastikan selesai dulu keluarga. Sejahtera dulu dalam keluarga kita, lalu berzakat. Sekaligus ini maknanya, kapan wajib kita membayar zakat? Setelah mampu. Kan zakat itu kan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tidak mengeluarkan zakat bagi yang memang masih butuh. Kemanakannya belum. Misal ini. Kecuali zakat fitrah ya. Kalau zakat mal ini yang kita maksud. Itu tidak keluar dulu sebelum tercukupi seluruh keluarga yang utama. Termasuk pembantu yang menjadi tanggungan kita di rumah. Itu bukan menjadi tanggungan keluarganya. Karena tidak mungkin dia jadi pembantu kalau dia kalau dia punya kemampuan untuk mengeluarkan. Logikanya begitu. Urutan-urutannya seperti itu, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengelola sedekah ini harus kita betul-betul sudah eranya ya, terkonfirmasi data di berbagai lembaga, di berbagai tempat, karena kita menghindari adanya yang double. Itulah perlunya lembaga ini terdaftar semuanya. Misalnya juga masjid. Masih sering kedengaran si anu ndak dapat. Di tengah-tengah sama jauh jaraknya dari masjid A ke masjid B. Dia tidak dapat, kasihan. Tapi kalau pribadi, misalnya kita memang juga gunakan, saya bagus ini jalan-jalan. Mungkin melihat orang yang butuh. Misalnya di persimpangan jalan, kayaknya lebih butuh ini. Kelihatan gitu, bahwa lebih butuh ini. Suatu hari, kalau ada orang yang dijanji, dia datang mengambil apa yang dijanjikan itu, dan ada orang juga yang tidak dijanji karena dikira dia mampu, artinya tidak kena undangan, tapi datang juga, kasihan. Kasih juga. Karena sebenarnya dia datang ke lokasi pemberian sedekah itu, pembagian infak itu. Orang lain kan sebenarnya malu. Malu itu. Tetapi karena rasa malunya dikalahkan oleh kebutuhannya, tidak mungkin dia datang. Kalau dia tidak mengalahkan tidak peduli lagi rasa malu itu. Ada orang yang begini, jadi perhatikan kalau ada yang kita undang, sudah didata sebagai fakir miskin, ada juga orang kasihan, ini tidak ada undangannya. Panitia harus bijak di situ, termasuk orang yang para dermawan tadi. Jangan sampai mengabaikan itu karena sudah ada daftar misalnya. Itu akan menyakiti. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang.
Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan akal yang jernih yang dipandu oleh ibadah yang kita laksanakan itu. Kaitannya dengan tema kita pagi ini adalah dalam mengelola sedekah itu layaknya atau rasio yang berhak didapat pada saat kita tasarruf. Berapa didapat atau yang harus diberikan kepada fakir, berapa kepada yang miskin misalnya, berapa kepada pengelola. Karena sekarang ini selain Basnas, ada juga para pemikir bahwa harus dibantu ini Basnas dalam merekrut, menanggulangi bencana misalnya, sehingga membentuk pengelola dana umat, apapun namanya. Kalau ada pertanyaan, berapa yang bisa diambil manfaat oleh pengelola itu? Ini biasa kalau didiskusikan di para mubalik, di majelis ulama, memang selalu kembali kepada dalil 8 asnaf itu. Mudah-mudahan ini memandu kita semuanya. Tidak menjadi nafsu saja. Mentang-mentang warga kita, jamaah kita itu dermawan. Ternyata membuat lembaga begini, dana pengelolaan umat, kita merasa dulunya berjanji transparan, sangat terbuka, terdaftar, punya badan hukum. Jangan terlupa laporan periodiknya itu. Nah lupa ji, umat Islam ini kan pelupa. Nah lupa itu kalau pernah dijanji dulu, termasuk ini yang berinfak ke kita, yang memberikan ini, dia tidak peduli itu, dia berusaha, dia bekerja itu. Nah, berapa rasionya? Kembali kepada ayat yang innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal alimin wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Maka lembaga LAS misalnya itu yang bisa menjadi biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan termasuk operasionalnya. Operasional ini. Operasionalnya karyawan yang memungut. Ada prosentasenya. Kalau kan ada peruntukannya. Itulah harusnya terdaftar. Peruntukannya untuk ini, dan akan dilapor pada periode tertentu. Berapa besarannya? Besarannya adalah mulai dari pimpinan, dari apa, di total dulu berapa yang didapat, lalu itu yang dibagi 1/8. Saya kasih contoh. Satu lembaga zakat atau UPSETMO, karena lebih mudah di masjid ini. Ini kan nanti banyak yang menerima ya. Di masjid itu akan menerima zakat yang wajib, infak, sedekah. Karena orang yang bayar zakat sudah tidak mau kembali, bahkan tambah biasa. Maka, taruhlah misalnya untuk menghitung yang mudah. Ini teknis sekali memang. Masjid tertentu oleh UPZ tertentu yang terdaftar mendapat 1 juta. 1 juta ini dibagi kepada 8 yang berhak. Pengelola, kalau dibahasakan dari amil dari Al-Quran itu tadi, surah At-Taubah itu, maka mendapat 1/8. 1 juta 1/8 itu, dari 1/8 dari 1 juta itu, maka di atas 100.000. Pasti tidak menarik kalau di sini. Atau masih kita bilang sebuah masjid dapat 10 juta. Tidak ada yang mau jadi amil.
Tidak ada. Apalagi pengelola dana umat. Kalau pengelola dana umat tahu persis. Masyarakat Indonesia ini, kalau bahasa agama dipakai, sedekah, lembaga zakat kita katakan, lembaga wakaf, banyak umat yang mau mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tapi jangan keasikan. Maaf, saya terbatas sekali ilmunya. Hanya bisa mengkiaskan dari ayat ini. Dana 1 juta tadi, misal kita contohkan itu, hanya 1/8. Kecil sekali. Tapi kalau ada sebuah lembaga, sosialisasinya bagus, 1 miliar. Kalau 1 miliar misalnya, maka dana kelolaan yang didapat oleh mulai stafnya 3 misalnya, apalagi kalau sampai, itu besar itu. Nah, itu besar di situ ya. Haruslah tetap akuntabel atau lebih transparan, pertanggungjawabkan ini dana umat. Karena begini, dampaknya kalau tidak dilaporkan secara periodik, itu mungkin satu lembaga yang rusak. Tapi kalau sudah ada satu lembaga yang rusak, tidak dilaporkan periodik, apalagi kalau lebih dari rasio perhitungan umat, kalau diaudit nanti, itu merusak citra lembaga yang lainnya. Bahkan seluruh kaum muslimin juga terganggu di situ. Nah, kalau yang lewat platform misalnya, yang di media sosial. Jadi begini, kita berharap sekali ya, pemerintah hadir mengatur yang seperti ini. Sehingga yang disosialisasikan kepada umat, kepada masyarakat, barang yang sudah benar. Barang yang, istilah saya begini, jelas terdaftar. Jadi masyarakat harus lihat bahwa niat baiknya untuk bersedekah, pastikan dulu lihat nomor izin operasionalnya. Bahwa kita berbuat baik sudah sah, hanya memberikan, iya. Tapi ini jangan menjadi celah, kita semuanya ya, jangan menjadi celah bagi orang yang niatnya bukan untuk itu. Kan sangat mudah, mohon maaf, sangat mudah seseorang mengalahkan cara publikasinya, bikin lembaga, daripada yang memang mengelola secara tulus dan ikhlas dan amanah. Ada celah. Oleh karenanya umat ini ya, tidak menjadi salah, tidak menjadi bagian dari tanda-tanda kebakhilan kalau kita baca izinnya. Lihat daftar potensi muzakkinya, para dermawannya, dan lihat daftar mustahiknya. Kalau tidak ada begini, misalnya kalau di platform, secara periodik mestinya ada di media dia laporkan, baik online maupun di mainstream itu harus ada sebenarnya. Dana untuk gempa ini misalnya sekian, tersalur seperti ini sekian. Bahkan kalau boleh ada yang disebut bahwa di lokasi ini sekian, di lokasi ini sekian. Ini ya, karena ini dana umat, ayolah berfatwa pada qalbu kita masing-masing. Saya hanya memberikan ilustrasi bahwa besaran dana kelolaan yang bisa ke kita itu 1/8. Ada saatnya kecil, kedengarannya kecil. Tapi pada saat makin populer lembaga itu karena membangun citra yang baik, bisa sangat besar. Kalau pada posisi ini, mudah-mudahan lembaga-lembaga seperti itu makin memperbaiki pengadministrasiannya, pelaporannya, dan menyejukkan hati umat. Kesimpulannya, istafti qalbak, berfatwalah pada qalbu kita masing-masing, karena dia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan jangan sampai merusak citra kebaikan sedekah itu gara-gara ada manajemen yang terkelola secara tidak amanah. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.